Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Kusuma Dewi, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, dengan mata kuliah Pemantapan Kemampuan Profesional dengan dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani, MPD. PKP atau Pemantapan Kemampuan Profesional. Program PKP menjadi program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen. Pemodelan pembimbingan praktik PKP pada pembimbingan jarak jauh seperti lesson study adalah bentuk utama peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan keprofesionalan guru yang dipilih oleh guru-guru. Dalam melaksanakan lesson study, guru secara kolaboratif mempelajari kurikulum dan memutuskan tujuan pembelajaran dan tujuan pengembangan peserta didik atau pengembangan kecakapan hidup. Kemudian dapat merancang pembelajaran untuk mencapai tujuan. Dapat melaksanakan dan mengamati suatu research lesson atau pembelajaran yang dikaji. Dapat juga melakukan refleksi untuk mendiskusikan pembelajaran yang dikaji dan merencanakan pembelajaran berikutnya. Meningkatkan kemampuan bercerita melalui media gambar 3 dimensi. Manfaat kegiatan bercerita pada anak adalah untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak secara verbal maupun non-verbal. Dan guru pun harus mempunyai kemampuan dalam bercerita sehingga penyampaian suatu hal yang mengisahkan tentang sebuah kejadian atau perbuatan kepada orang lain secara lisan dengan menggunakan bahasa yang baik agar dapat mencapai tujuan dan cerita yang disampaikan. Upaya meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menggunakan metode bervariasi. Cara meningkatkan prestasi belajar pada anak agar menjadi anak aktif. Cara belajar yang beragam, memberikan hadiah atas prestasi anak, mendukung anak dalam belajar, menerapkan metode bermain dan belajar, adanya intermezzo dalam belajar, membantu mengembangkan bakat anak, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Upaya meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menggunakan metode bervariasi. Cara meningkatkan prestasi belajar pada anak agar menjadi anak aktif. Cara belajar yang beragam, memberikan hadiah atas prestasi anak, mendukung anak dalam belajar, menerapkan metode bermain dan belajar, adanya intermezzo dalam belajar, membantu mengembangkan bakat anak, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Meningkatkan kualitas belajar dalam dimensi daring. Pertama adalah proses belajar dengan mengedepankan model belajar menghibur. Kedua, proses belajar dengan menekankan pada aspek kreativitas. Yang ketiga, proses belajar dengan melibatkan para siswa dari sebuah pembahasan materi yang lebih bersifat interaksi dua arah. Strategi yang baik akan menghasilkan pembelajaran yang baik pula. Pembelajaran daring perlu dirancang dengan baik supaya kualitas pembelajaran dapat meningkat. Meningkatkan kemampuan mengenal huruf abjad pada kelompok PAUD sesuai dengan Permendikbud nomor 58 tahun 2009. Indikator mengenal huruf usia 4-5 tahun. Yang pertama, anak dapat menyebutkan nama huruf. Yang kedua, dapat memberi coretan huruf. Yang ketiga, dapat menghubungkan benda atau gambar. Yang keempat, menyebutkan huruf awal. Yang kelima, yaitu dapat membaca gambar dengan kata. Stimulasi yang diberikan pada anak melalui permainan. Permainan digunakan untuk mengenal huruf, karena melalui permainan, anak-anak akan lebih senang saat belajar mengenal huruf. Upaya peningkatan kemampuan kognitif anak melalui permainan tradisional. Permainan tradisional yang dimainkan oleh anak menjadi bagian penting dalam membangun seluruh potensi yang ada pada diri anak karena dapat mengembangkan
mengembangkan kecerdasan emosional, daya kreativitas, emosi anak, menanamkan sikap, perilaku, karakteristik, dan keterampilan anak. Macam-macam permainan tradisional, contohnya ada congklak, lompat tali, bola bekel, petak umpet, engklek, gobak sodor, layangan, dan lain-lain. Hubungan antara pemantapan kemampuan profesional dan pemantapan kemampuan mengajar menurut Sujana tahun 1989, yaitu tentang kriteria keberhasilan pembelajaran ditinjau dari sudut proses dan hasil belajar yang dicapainya. Dari segi kriteria proses, pembelajaran haruslah merupakan interaksi dinamis sehingga siswa mampu mengembangkan potensinya melalui belajar sendiri dan melalui tujuan yang telah ditetapkan. Pengaruh pengalaman pelatihan terhadap peningkatan kompetensi profesional guru sebagai pendidik. Seorang guru dituntut untuk meningkatkan dan menyesuaikan kompetensinya agar mampu mengembangkan dan menyajikan materi pelajaran yang aktual dengan menggunakan berbagai pendekatan, metode, dan teknologi pembelajaran terkini. Jenis-jenis kompetensi dasar menurut Suyanto dan Jihad tahun 2012 nomor 49 adalah tentang kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Refleksi analisis kegiatan atau permasalahan dalam pembelajaran sebagai guru yang berbasis PKP adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah sehingga target pembelajaran dapat tercapai berdasarkan hasil pengamatan dan data yang dikumpulkan dari siswa. Tujuan refleksi akan tercapai apabila setelah refleksi, guru mau untuk menerima masukan dan kritikan, lalu setelahnya merancang strategi pembelajaran yang baru. Jika hanya mengumpulkan data namun tidak ada evaluasi, refleksi akan berakhir sia-sia. Sistematika pembuatan laporan kegiatan berbasis PKP oleh guru. Setelah melaksanakan suatu kegiatan, kita harus membuat laporan mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut untuk menggambarkan dan mengidentifikasi hal-hal yang bisa menjadi bahan evaluasi di kemudian hari. Dalam membuat laporan kegiatan, hendaknya disusun secara sistematis dan berurutan. Selain itu, penting untuk menyusun sebuah laporan agar peristiwa di dalamnya terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mengidentifikasi setiap permasalahan dalam kegiatan pembelajaran SKH, RK, perbaikan siklus 1, tujuan dan manfaat PKP. 1. Dapat menemukan kelemahan atau permasalahan dalam kegiatan pengembangan yang dilakukan melalui refleksi. 2. Dapat menganalisis masalah untuk menemukan akar penyebab masalah. Yang ketiga, dapat menemukan alternatif solusi untuk memperbaiki kelemahan dan atau meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan berdasarkan PTK. Kemudian dapat membuat rencana perbaikan kegiatan pengembangan. Dapat juga melaksanakan perbaikan kegiatan pengembangan berdasarkan rencana yang telah dibuatnya. Kemudian dapat mempertanggungjawabkan keputusan atau tindak perbaikan kegiatan pengembangan yang dilakukan secara ilmiah yang dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan. Mengidentifikasi setiap permasalahan dalam kegiatan pembelajaran SKH atau RK perbaikan siklus kedua. Siklus adalah progres perkembangan selama proses naik turun selama pembelajaran KBM, situasi KBM, silabus pembelajaran, serta PTK dalam pembelajaran. Guru dapat memberikan motivasi terhadap siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran maupun yang berhasil dalam pembelajaran. Kesimpulan, keberhasilan siswa merupakan keberhasilan guru juga dalam mengajar. Untuk itu diperlukan kemampuan guru dalam menggunakan setiap metode yang dipilih, dan itu tergantung pada pemahaman serta
kreativitas guru. Demikianlah presentasi untuk ujian akhir semester dengan